Halo semua, kembali lagi bertemu saya di channel Cupu Film. Ada yang gak sabar nih nungguin kelanjutan dari film Cross Zero 1. Buat kalian yang belum nonton Cross Zero 1, bisa klik link di bawah ya guys. Oke, kali ini kita akan membahas kelanjutan dari perjuangan Genji, sang pemimpin baru di SMA Suzuran yang memperjuangkan nama sekolahnya di mata sekolah lain. Film Cross Zero 2 ini akan menambah adrenalin kalian semua. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cekidot! Genji yang sudah berhasil mengalahkan Serizawa di film Cross Zero 1, kini ia terus-menerus mencoba mengalahkan Rindeman yang merupakan orang terkuat di Suzuran. Genji secara resmi sudah menjadi penguasa Suzuran setelah mengalahkan Serizawa. Namun, ia merasa ia tidak akan bisa menyatukan Suzuran secara utuh sebelum ia mengalahkan Rindeman. Skin berpindah pada suatu penjara, di mana diperlihatkan seorang pria yang baru saja dibebaskan dari penjara. Pria ini bernama Kawaisi. Dia merupakan alumni dari SMA Suzuran. Kawaisi sendiri dimasukkan penjara karena kejadian 2 tahun yang lalu saat perang besar antara Suzuran dan Hausen terjadi. Kawaisi membunuh pemimpin Hausen saat itu yang bernama Makio dengan menusuk perut Makio menggunakan pisau. Karena kejadian itu, kedua belah pihak mengadakan perjanjian damai untuk tidak saling menyerang. Karena merasa bersalah, Kawaisi mendatangi makam Makio. Namun, di sana dia sudah ditunggu para murid Hausen yang berniat untuk membalas dendam pada Kawaisi. Kawaisi yang hanya sendirian memilih lari dari mereka. Kawaisi terus berlari hingga tidak sengaja sampai di markas Serizawa. Murid Hausen meminta Serizawa untuk menyerahkan Kawaisi pada mereka. Namun Serizawa menolak. Di saat bersamaan, Genji yang melihat adanya keributan segera datang menghampirinya. Genji menanyakan kenapa ribut-ribut, lalu Tokio menjawab agar Genji tidak ikut campur. Murid Hausen juga menambahkan agar Genji tidak ikut campur. Genji yang tersinggung karena murid Hausen tidak tahu kalau Genji adalah penguasa Suzuran, langsung menghajar mereka. Karena bos Suzuran yang memulai, maka perjanjian damai telah dilanggar, yang artinya Suzuran dan Hausen akan kembali bertarung. Genji yang termasuk anak baru di Suzuran tidak tahu bahwa tindakannya sudah melanggar perjanjian damai sejak 2 tahun yang lalu. Kemudian, Serizawa memberitahu Genji kalau dia sudah memulai perang lagi. Kawaisi pergi ke tempat bos Ken untuk menanyakan di mana Ken berada, karena ternyata Kawaisi adalah sahabat dekat Ken. Di sisi lain, murid Hausen yang dipimpin oleh seorang yang bernama Narumi merencanakan penyerangan pada Suzuran. Di tengah pembicaraan, tiba-tiba datang seorang murid Wasio. Ia adalah mantan murid Suzuran yang ingin pindah ke Hausen. Tujuan Wasio pindah ke Hausen adalah untuk membalas dendam pada Suzuran, karena dulu dia tidak mampu menguasai Suzuran. Di tempat Serizawa, Genji dipanggil Tokio untuk diperingatkan bahayanya Hausen. Namun Genji terlihat meremehkannya. Sedangkan di tempat Hausen, mereka berlatih untuk meningkatkan kemampuan mereka. Di sana, Wasio hanya duduk dan melihat saja. Tak lama berselang, Tatsuya, adik kandung Makio, sang pemimpin Hausen dulu, datang ke tempat latihan mereka.
Narumi mengajak Tatsuya untuk bergabung menyerang Suzuran. Namun, Tatsuya menolak dan mengatakan kalau mereka tak akan menang melawan Suzuran. Selanjutnya, Kawaishi mendatangi tempat Ken berada. Di sana, mereka bernostalgia karena sudah lama tidak bertemu. Sambil mengenang semasa mereka sekolah dulu, Ken berada di tempat itu karena dia berpura-pura mati dan memilih tinggal di tempat terpencil. Ken merasa dia melakukan kesalahan besar saat dia masih menjadi Yakuza dulu. Di Suzuran, Chuta dan Makise sedang berusaha merekrut anggota baru untuk memperkuat GPS. Namun, tidak ada satupun yang memperhatikan mereka. Tak lama berselang, Makise ditelepon pacarnya untuk diajak berkencan esok hari di tepi sungai. Izaki juga berusaha mengajak trio Ebizuka untuk bergabung dengan GPS, namun mereka menolaknya. Pada malam harinya di markas Serizawa, Mikami bersaudara memutuskan untuk keluar dari geng Serizawa dan bergabung dengan GPS karena GPS sudah mengalahkan Serizawa. Mendengar hal itu, Serizawa tidak marah dan membiarkan keputusan mereka. Keesokan harinya, kelompok GPS mengadakan rapat untuk melawan Housen. Namun, Makise tidak hadir pada acara itu dan memilih untuk berkencan dengan pacarnya. Sebelum berkencan, Makise membeli pengaman untuk melancarkan aksinya. Makise juga memasang ular mainan agar saat dia dan pacarnya melewatinya, Makise dapat menjadi pahlawan. Awalnya rencana Makise berjalan lancar, tapi saat dia mau melakukan enak-enak dengan pacarnya, tiba-tiba Chuta dan Mikami bersaudara datang dan mengagetkan Makise. Makise justru tidak sengaja membocorkan rencananya sendiri. Pacar Makise kecewa dan langsung pergi dari tempat itu. Keesokan harinya, para murid Housen mulai melakukan penyerangan. Murid Housen menyerang di saat para murid Suzuran tidak sedang bersama. Dimulai dari menyerang anggota Serizawa Shishimoto, lalu menyerang Tokaji, dan menyerang Makise, Chuta, dan Mikami bersaudara. Dan tentu saja murid Suzuran yang tidak ada persiapan pasti kalah menghadapi pengeroyokan murid Housen tersebut. Saat melakukan pengeroyokan pada Makise, Bos Housen mengatakan dia menantang duel 1 lawan 1 melawan Bos Suzuran. Genji yang mendengarkan kabar itu merasa sangat marah. Lalu Izaki menyarankan Suzuran melakukan serangan balik. Ia sudah punya strategi. Lalu Izaki datang ke markas Serizawa untuk menantang duel. Izaki mengatakan pada Serizawa, jika dia mampu mengalahkannya, dia harus gabung dengan GPS. Izaki melakukan itu karena ingin menambah kekuatan GPS untuk menyerang Housen. Izaki lalu melakukan duel 1 lawan 1 dengan Serizawa. Dan pertarungan dimenangkan oleh Serizawa. Di sisi lain, Kawaishi datang ke tempat mantan bos Ken dulu untuk meminta agar dia diterima di anggotanya. Setelah Kawaishi diterima, saat hendak pulang, dia dihasut oleh anggota Yakuza lain yang mengatakan jika Kawaishi membunuh bos Ryu Sekai, pasti ia akan jadi anak kesayangan karena Ryu Sekai adalah murid bebuyutan kelompok mereka. Di tempat Genji, dia terlihat stres karena tidak mampu menyatukan Suzuran secara utuh di bawah kepemimpinannya. Beberapa saat kemudian, ayah Genji datang ke tempat Genji berada.
Ayah Genji datang dengan tujuan untuk menasihati Genji dengan cara adu pukul. Genji yang jago ternyata mampu tumbang hanya dengan satu pukulan. Ayahnya menasihati Genji bahwa bertarung tidak hanya mengandalkan pukulan. Genji harus bisa mengontrol emosinya saat bertarung dan harus berpikir sebelum bertindak. Lalu, Genji keluar dari bar tersebut. Saat hendak menyalakan rokok, korek Genji mati dan dia dibantu menyalakan rokoknya. Pria yang bertemu Genji itu adalah Narumi, bos Housen. Tapi di sini Genji belum mengenal Narumi. Sementara itu, ayah Genji yang sedang berjalan pulang diserang oleh Kawaishi dan ditembak olehnya. Genji yang mendengar berita itu langsung pergi mengunjungi ayahnya yang tidak mati melainkan hanya koma. Genji terlihat sedih melihat kondisi ayahnya. Lalu di tempat Kawaishi, dia ditelepon anggota Yakuza lainnya untuk memberitahu bahwa bos Ryusekai masih hidup dan ia harus segera menyelesaikan tugasnya. Ken yang mendengar berita tersebut langsung pergi ke rumah sakit. Skin berpindah ke sekolah Housen. Narumi sedang berbicara dengan Tatsuya. Ia mengatakan akan membalas dendam kakak Tatsuya yaitu Makio. Namun Tatsuya menjawab bahwa dendam kesuzuran adalah urusannya. Jika Housen sudah kuat, nanti dia akan memimpin Housen. Narumi senang mendengar semangat Tatsuya. Namun, Narumi yakin saat ini Housen sudah cukup kuat menghadapi Suzuran. Di tempat Genji, dia masih mencoba untuk mengalahkan Rindeman. Namun, usahanya kembali gagal. Genji kembali dikalahkan Rindeman. Malam harinya, Genji bangun dari pingsan akibat bertarung dengan Rindeman. Di saat bersamaan, Wasio yang masih dendam pada Suzuran datang dan membakar Suzuran. Tokio menemukan korek api. Di sana dia memberitahu Genji bahwa pelakunya adalah Housen. Makise dan Tokio mengajak Genji menyerang Housen. Namun Genji terlihat tenang. Dia dipukuli Tokio agar mau menyerang Housen. Namun Genji tidak membalasnya. Lalu Genji rebahan di atas kontainer sambil berpikir dan membayangkan kata-kata Ken dulu. Lalu Serizawa datang dan menanyakan alasan Genji datang ke Suzuran. Karena sejak ada Genji, Suzuran jadi terpecah belah dan Genji akan menunjukkan bagaimana jalan gagak yang sebenarnya. Keesokan harinya, murid Housen memarahi Wasio. Wasio beralasan jika dia tidak melakukannya, Suzuran tidak akan melakukan perlawanan. Tak lama kemudian, Genji datang ke SMA Housen. Dia terkejut melihat bos Housen adalah orang yang meminjamkan korek api padanya kemarin. Genji bertanya, apa Housen yang membakar Suzuran? Narumi tidak mengelak. Lalu Genji mengajaknya bertarung dan Narumi setuju untuk bertarung esok harinya. Sebelum pergi, Genji memberi Narumi sebatang rokok untuk membayarnya kemarin. Setibanya di sekolah, anggota GPS berusaha merekrut kelas 1 yang dipimpin trio Ebizuka. Namun, di tengah-tengah pembicaraan, terdengar suara Genji dari arah pengeras suara di sekolah. Genji memberitahu tujuan dia pindah ke Suzuran adalah untuk melampaui ayahnya. Genji yang sebelumnya keras kepala, pada akhirnya menundukkan diri untuk meminta bantuan kepada seluruh murid Suzuran untuk mengalahkan Housen. Sementara itu, Kawaishi yang diperintahkan membunuh ayah Genji benar-benar datang untuk membunuhnya.
Namun, saat dia hendak menembaknya, tiba-tiba Ken datang dan menghalanginya. Ken mengatakan agar Kawaishi tidak melakukan kesalahan yang sama. Dia masih memiliki masa depan. Karena perkataan Ken, Kawaishi mengurungkan niatnya. Dan para anak buah ayah Genji datang mengamankan Kawaishi. Lalu ayah Genji tersadar dan berterima kasih pada Ken karena sudah menyelamatkan nyawanya. Lalu ia menyuruh semua orang pergi. Keesokan harinya, saat hendak berangkat, hanya sedikit siswa Suzuran yang mau membantu Genji. Trio Ebizuka menolak membantu Genji, Serizawa juga tampak tidak hadir. Genji yang merasa kelompoknya akan kalah melawan Hausen memutuskan untuk membubarkan GPS. Para anggota GPS tidak terima, terutama Chuta. Lalu Genji pun pergi. Izaki mengatakan bahwa pemimpin mereka bukan pengecut. Ia bilang bahwa Genji akan pergi ke Hausen seorang diri karena tidak mau membahayakan teman-temannya. Saat mereka sadar, mereka sepakat untuk membantu Genji. Genji berjalan sendiri menuju Hausen. Setibanya di sana, dia diprotes Narumi. Namun Genji dengan percaya diri mengatakan kalau dirinya hadir sesuai janjinya. Dia akan menang melawan mereka semua. Lalu Genji mulai maju menghadapi Hausen sendirian. Kemudian Tatsuya datang dan menanyakan jika Genji sendiri kenapa tidak duel 1 lawan 1 Narumi. Lalu Narumi menjawab bahwa Tatsuya terlalu naif. Mana mungkin Suzuran membiarkan pemimpinnya berjuang sendiri. Dan benar saja, teman-teman Genji datang. Bahkan kelompok Serizawa juga hadir untuk membantunya. Di sini terlihat Genji mampu menyatukan kekuatan Suzuran. Genji pun terharu melihat murid Suzuran mau membantunya. Dan pertarungan seru antara pria sejati akan dimulai. Pukulan dan tendangan di mana-mana. Setelah melewati pertarungan di lapangan, Genji mulai masuk ke gedung sekolah untuk menuju ke atap gedung karena di sana dia sudah ditunggu Narumi untuk melakukan duel 1 lawan 1. Makise yang sedang berjuang menghadapi pasukan Shibota tanpa sengaja bertemu Narumi yang sedang asik makan. Akhirnya Makise bertarung melawan Narumi. Namun Makise bukan lawan seimbang buat Narumi. Makise pun kalah. Sementara itu, murid Suzuran berjuang dari lantai ke lantai lainnya yang berisi banyak murid Hausen. Tinggal Serizawa dan Genji yang sampai di lantai terakhir. Mereka dihadang oleh Ryo. Ryo adalah murid yang mengalahkan Tatsumato, anggota Serizawa, dengan cukup mudah. Ryo membiarkan Genji pergi ke atap untuk menghadapi Narumi 1 lawan 1 dan dia memilih melawan Serizawa. Sebelum kita melihat pertarungan Genji, kita lihat dulu pertarungan antara Serizawa melawan Ryo. Oke, akhirnya Ryo berhasil dikalahkan Serizawa. Lalu kita akan melihat bagaimana pertarungan para pemimpin Genji melawan Narumi. Saat sedang seru bertarung, tiba-tiba Wasio datang dan berniat membunuh Genji dengan pisaunya. Namun Tatsuya datang dan menghalangi Wasio. Narumi yang kesal juga menghajar Wasio. Setelah Wasio dibereskan, Serizawa datang. Lalu Narumi dan Genji melanjutkan pertarungan mereka. Setelah melewati pertarungan yang sengit, pertarungan dimenangkan oleh Genji.
Seusai pertarungan, Genji dipopong oleh Serizawa. Tatsuya kemudian berterima kasih pada Narumi yang sudah mengemban cita-cita kakaknya. Kini gilirannya meneruskan cita-cita Narumi. Setelah memenangkan pertarungan, para murid Suzuran berjalan kembali ke sekolah mereka. Genji melihat Wasio berdiri di samping tembok. Ia menerima dan mengajak Wasio bergabung sebagai pemimpin lagi. Meskipun Wasio telah melakukan banyak kesalahan. Setelah hari demi hari berlalu, hari ini adalah hari kelulusan Genji dan teman-temannya. Di hari terakhir ini, Genji kembali menantang Rindemen. Semua murid Suzuran tampak melihat pertarungan mereka. Kali ini, Genji dapat membuat Rindemen terjatuh. Namun sayangnya, pertarungan mereka tidak diperlihatkan hingga akhir dan film pun habis. Gimana nih? Seru kan ceritanya, guys? Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di film-film selanjutnya. Dan jangan lupa yang belum nonton film Cross Zero 1 bisa klik link di bawah. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you, bye-bye.